Halo, selamat siang kepada instruktur dan Bapak Ibu Judges, serta hiring partner yang saya hormati, dan teman-teman semua yang telah hadir. Saya mewakili tim Ripet. Di sini kami akan mempresentasikan serta mendemokan aplikasi yang sudah kami buat selama 7 hari ke belakang. Nama aplikasi kami ada Ripet, yang merupakan aplikasi media sosial di mana user dapat berinteraksi satu sama lain dengan sharing berbagai momen dari fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi ini. Kami membangun Ripet karena kami ingin bernostalgia dengan fitur sosial media pet yang telah dinonaktifkan. Dengan Ripet, user tidak perlu takut oleh privacy karena Ripet memiliki fitur friendship. Melalui fitur ini, postingan user hanya bisa dilihat, di-like, dan dikomen oleh user yang sudah terdaftar sebagai teman. Kami membangun Ripet dengan beberapa fitur, di antaranya dapat sharing lokasi keberadaan, sharing musik yang sedang didengarkan, dan sharing teks atau gambar. Berikut adalah contoh tampilan dari aplikasi kami. Halo, nama saya Azmi Fitra Darajat, background saya teknik sipil. Di aplikasi ini saya sebagai front-end developer, dan kontribusi saya bertanggung jawab untuk layouting di sisi timeline, membuat fitur post pada klien, handle fitur infinite scroll, dan melakukan wiring dari back-end ke front-end. Halo, perkenalkan nama saya Agnes Sufiani, background saya adalah SMA. Di project Ripet ini, saya berperan sebagai backend developer. Saya bertanggung jawab untuk membuat routing endpoint, add post, edit user, server testing, serta mengintegrasikan third-party API ke dalam server. Nama saya David Mulan Octavianus, background saya kimia murni. Dari tim Ripet ini saya berperan sebagai backend developer. Saya membantu mengembangkan fitur login register, likes, infinite scroll, dan mengolah data yang akan dikirimkan ke klien. Selain itu, saya juga berkontribusi wiring beberapa fitur ke klien, seperti fitur likes, edit profile, dan infinite scroll. Perkenalkan, nama saya Sisal Kartiani, background saya adalah ortotek prostetik. Di proyek ini, peran saya adalah sebagai backend developer yang bertugas untuk setup Express, membuat root server, dan membuat like, post, user controller, serta membantu mengembangkan fitur friendship. Perkenalkan, nama saya Lutfan Adil Wicaksono. Di tim Ripet, saya berperan sebagai front-end developer. Background saya adalah geografi. Kontribusi saya pada proyek kali ini adalah styling dan layouting pada sisi klien, membuat state management dengan Redux, dan mengimplementasikan navigasi dengan menggunakan React Router. Sebelum kami menemukan aplikasi Ripet, kami akan melakukan testing terhadap server backend kami. Kami melakukan testing untuk memastikan bahwa server backend kami ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kami harapkan. Untuk framework testing, kami menggunakan Supertest dan JS. Kami membuat 95 test case dan akan terlihat bahwa coverage-nya adalah 91,31%. Hal itu menunjukkan bahwa server kami telah berjalan secara optimal dan siap untuk digunakan. Baik, saya akan menjelaskan demonstrasi bagaimana user menggunakan Ripet. Sebelum memasuki Ripet, user harus terlebih dahulu mempunyai akunnya, dapat dengan registrasi manual atau dengan login Google. Tapi dalam demo kali ini, saya akan menggunakan akun yang sudah ada. Login. Setelah user login, user akan dialihkan kepada home atau timeline yang berisi dengan post teman user dan user sendiri. Selanjutnya, terdapat fitur edit profile. Di sini, user dapat mengganti foto, mengganti nama, dan apapun yang ada di formnya. Oke, sudah terganti. Selanjutnya, user dapat melihat friend list. Di friend list adalah list teman user. Di sini kita bisa menghapus pertemanan. Maka timeline akan berubah menjadi post yang hanya menjadi teman user. Selanjutnya, user dapat melihat di halaman search people untuk meng-add friend. Tombol add friend ini hanya akan muncul jika user tersebut belum menjadi teman yang sedang login. Sini saya akan send request. Jika diklik 2 kali, maka ada notif bahwa sudah terkirim request pertemanan. Selanjutnya di halaman friend request, user dapat mengecek bahwa jika ada request pertemanan yang masuk, bisa menerima atau menolaknya. Setelah itu, timeline akan diupdate kembali.
Oke, selanjutnya di timeline, kami menerapkan fitur infinite scroll, di mana dari sisi server akan memberikan data post yang akan ditampilkan di timeline secara berturut-turut dengan limitasi 6 data. Jadi dari sisi server akan memberikan 6 data terus-menerus, dan dari sisi klien akan menampung data tersebut di global state. Dan post yang ada di global state tersebut akan muncul di timeline. Contohnya seperti ini, ketika scroll paling bawah itu akan loading data terus-menerus, dan dari sisi server akan memberikan data sebanyak 6 sampai akhirnya data post yang ada di database sudah dikirimkan semua oleh server. Kemudian user juga bisa like suatu komen yang ada di timeline, bisa di-unlike juga, kemudian juga bisa komen, misalnya salah satunya seperti ini, nanti juga akan langsung terupdate di comment section-nya. Kemudian user juga dapat melakukan suatu post, misal di sini ingin ngepost suatu musik yang sedang didengarkan, mungkin user tersebut sedang galau, ini ngepost kali kedua oleh Raisa, langsung terupdate di timeline. Ataupun user ingin share lokasi dia berada, misal user sedang ada di Dufan, langsung searching Dufan, langsung keluar di sini, dan post langsung terupdate di timeline. Ataupun user ingin ngepost suatu image beserta deskripsinya, contohnya seperti ini, user ingin ngepost suatu image, yaitu image HT. Nanti akan muncul di timeline seperti ini. Dan ketika sudah ngepost, user juga dapat mendelete post punya miliknya sendiri. Kemudian yang terakhir, untuk ada juga like page, di sini merupakan semua page, semua post yang sudah di-like oleh user di timeline. Berikut adalah diagram application workflow Repet. Secara umum, data dari klien akan dikirimkan ke server, kemudian server berkomunikasi dengan database, kemudian server akan mengembalikan data ke klien. Sebagai contoh, untuk proses login, email dan password dari klien akan dikirimkan ke server, server kemudian memverifikasi data melalui database. Jika user sudah terverifikasi, server akan mengembalikan data berupa akses token untuk proses autentikasi. Kemudian, kami juga menggunakan beberapa third-party API untuk alternatif login dan posting di timeline. Workflow-nya sebagai berikut. Data dari klien akan dikirimkan ke server, server berkomunikasi dengan third-party API. Untuk alternatif login, kami menggunakan Google Login. Untuk posting location, Mapbox, imagekit.io, dan untuk musik, Deezer. Kemudian, data dari third-party API diolah oleh server, dibuat di database, kemudian dikembalikan kembali ke klien. Tech stack yang digunakan di backend untuk framework yaitu Node.js dan Express. Kemudian untuk database, kami menggunakan MongoDB NoSQL dengan bantuan Mongo Atlas sebagai cloud database dan ODM atau Object Data Modeling menggunakan Mongoose. Untuk proses login, kami menggunakan library Bcrypt Hash untuk hashing password dan JWT atau JSON Web Token untuk proses autentikasi via akses token. Untuk berkomunikasi dengan third-party API, kami menggunakan Axios, dan untuk framework test, kami menggunakan Jest. Pada front-end, kita menggunakan tech stack React sebagai library utama, Redux sebagai state management, React Router untuk navigasi, Material UI sebagai React UI library, Bootstrap sebagai CSS framework, dan Axios untuk request data ke server. Sekian presentasi dari tim Repet. Terima kasih.